Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Semua yang hadir dalam pertemuan rahasia malam hari itu manggut-manggut, mengamini anjuran dari Alimin sebagai salah satu pengurus pusat Partai Komunis Indonesia. Mata mereka merah nanar. Udara malam pada Juni tahun 1925 terasa dingin menusuk dan turut mengentalkan tekad seluruh aktivis PKI untuk melakukan pemberontakan serentak pada bulan Juli tahun 1926 di Sentaro, Nusantara. Selama setahun, pemberontakan itu didahului serentetan pemogokan buruh, tani, dan nelayan tanpa putus di berbagai tempat. Alimin menyusun segala pemogokan secara berurutan. Pemogokan buruh terus terjadi di Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan, dan berbagai tempat lain. Bara buruh melumpuhkan pabrik. Sampai pada bulan Mei tahun 1925 saja, tercatat 65 kali pemogokan terjadi dengan melibatkan 3.000 anggota komunis. Surat kabar revolusioner seperti API, Merdeka, Proletar, Halilintar, dan Guntur semakin gencar menyerang pemerintahan, pun kaum tani dan nelayan tak ketinggalan. Darah para aktivis PKI semakin mendidih, tak sabar hari pemberontakan itu tiba. Mereka segera ingin menumpahkan darah serdadu Belanda membasahi tubuh dan bajunya. Sebagaimana pada Perang Baratayuda, Bima sangat haus menenggak darah Darsasana, sebagaimana Drupadi yang ingin mencuci rambutnya dengan darah Dursasana. Di ujung tahun 1925, ditiup angin basah bulan Desember, pemimpin-pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI, di antaranya adalah Budi Sucipto, Ali Arham, Sugono, Surat Harjo, Martoyo, Jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno, dan lain sebagainya. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat, pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera mengadakan pertemuan kilat di Prambanan. Setelah membahas situasi terakhir, pertemuan Prambanan memutuskan PKI sepakat mengadakan pemberontakan pada bulan Juli tahun 1926. Para petani, buruh, dan nelayan berhasil dihasut oleh Alimin, Musso, dan kawan-kawan. Setelah pemogokan, kemudian disambung aksi bersenjata. Kaum tani pun dipersenjatai, dan serdadu-serdadu pribumi pun ditarik dalam pemberontakan ini. Sementara itu, Belanda semakin keras untuk menindak pengurus PKI. Pada bulan Januari tahun 1926, Belanda memutuskan untuk menangkap Musso, Budi Sucipto, dan Sugono. Namun pemerintah Hindia Belanda gagal menangkap karena mereka telah lari ke luar negeri. Mereka telah lari ke Singapura bersama Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winata untuk merundingkan lagi keputusan Prambanan. Keputusan pemberontakan ini tak disetujui oleh Tan Malaka. Ia adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang mewakili Jaringan Komunis Internasional atau Komintern untuk wilayah Asia Tenggara. Saat itu Tan Malaka berada di Bangkok, kantor pusat Komintern wilayah Asia Tenggara. Bahkan, Stalin sebagai pemimpin tertinggi di Rusia pun tidak setuju karena situasinya belum siap. Akan tetapi para tokoh PKI yang tersisa di Indonesia nekat melakukan pemberontakan. Padahal, seluruh pimpinan tinggi PKI tidak ada di Indonesia. Mereka sedang melarikan diri. Dalam propaganda, para tokoh PKI selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu pemilik rumah disuruh membeli karcis merah seharga setalen. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara pada tanggal 12 dan 13 November pada tahun 1926. Setahun bersiap, pada tanggal 12 November tahun 1926, pemberontakan itu pun pecah. Ini tercatat sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh sebuah organisasi. Awal pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah berlangsung sejak sore hari pada tanggal 12 November.
Menjelang tengah malam, gerakan pemberontak sudah bergerak menyerang polisi, merusak sambungan telepon, dan menyerbu penjara Glodok. Ratusan orang juga menyerang polisi di daerah Mr. Cornelis, Jatinegara. Dari Kampung Karet, 200 orang menuju Jakarta Kota. Mereka begitu percaya diri. Masa yang lain muncul dari Mangga II. Sementara serombongan orang dari Tanah Abang berpapasan dengan 2 orang reserse Belanda. Duel pun terjadi. 2 reserse itu mengalami nahas. Darah serdadu Belanda pun tumpah, membasahi tangan mereka. Rata-rata pemberontak membawa senjata berupa golok, pedang, tombak, dan senjata api rampasan. Senjata-senjata itu haus darah. Kantor telepon mereka duduki. Pos polisi pun diserbu. Sasaran bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga penguasa pribumi. Di Mr. Cornelis, rumah asisten Wedana diobrak-abrik. Setelah berlangsung 2 hari, pemberontakan baru bisa dipadamkan. Penjara Glodok, Salemba, dan rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van Limburg-Stirum, diserang oleh anggota PKI. Orang-orang PKI juga melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dirusak dan dibongkar. Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, Surakarta, dan Sumatera Barat. Pemberontakan paling keras terjadi di Priangan dan Banten. Di kedua daerah itu, momen pemberontakan bertemu dengan keresahan luas di kalangan kaum tani. Sebagian besar pemberontak hanya bersenjatakan pisau dan kelewang, hanya sebagian kecil yang menggunakan senapan. Mereka seolah muncul begitu saja. Massa berbondong-bondong membawa senjata. Tak takut bermuka-muka dengan aparat kolonial, anyir darah pun memenuhi udara. Di Priangan Tengah, kader PKI melakukan serbuan pada jam 9.30 malam, menyerang pos polisi di Nacik. Seorang agen polisi mencoba memberikan perlawanan terhadap kaum pemberontak mendapat luka-luka. Pada malam itu, kaum pemberontak membongkar rel kereta api Ranca Ekek untuk mencegah lalu lintas kereta api yang mengangkut serdadu. Di Batu Jajar, kaum pemberontak juga menyerbu rumah kepala desa dan dibakar bersama rumahnya. Pemberontakan juga terjadi di Cimahi. Jembatan yang menghubungkan jalan dari Garut ke Bandung dirusak, tak terkecuali jembatan di Cilis. Sedangkan di Sumatera, pemberontakan PKI baru dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 1927. Pusat pemberontakan berlangsung di Sawah Lunto. Di sini pemberontakan dipimpin langsung oleh PKI dan Sarekat Rakyat atau SR. Sejumlah opsir berdarah Indonesia juga berpartisipasi dalam pemberontakan. PKI Sawah Lunto memprovokasi kaum tani yang muslimin. Dari pemberontakan, PKI melakukan tipu muslihat dengan mengeksploitasi penderitaan para petani. Sesungguhnya, PKI hanya mengumpankan kaum tani kepada Belanda. Orang-orang PKI mengatakan, apabila memberontak, akan datang kapal terbang Angkatan Udara Turki ditugaskan oleh Kemal Atatürk untuk membantu pemberontakan. Namun, itu hanya isapan jempol belaka. Di Pagi Buta yang becek pada awal tahun 1927, kaum pemberontak di Silungkang, Sumatera Barat akhirnya mengikuti jejak rekan-rekan mereka di Banten yang meletuskan pemberontakan pada pertengahan November tahun 1926. Mereka menyerang kedudukan pemerintah. Sasaran utamanya adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan kulit putih. Mereka juga merusak sejumlah instalasi publik seperti stasiun dan kantor pos. Juga berencana membakar instalasi tambang batu bara dan menyerang semua simbol rezim kolonial di kota itu. Gerakan pemberontak itu dapat dipatahkan, hanya sebagian kecil sasaran yang terpenuhi, selebihnya menyisakan prahara berkepanjangan. Pemberontakan di Jawa dan Sumatera pada kenyataannya justru menimbulkan korban pada rakyat. Pemberontakan ini dapat dengan mudah didululantakkan Belanda. Sampai tanggal 12 Januari tahun 1927, ratusan bom dan senjata api disita. Sebanyak 9 orang digantung dan 13.000 orang ditahan. Padahal tidak semua yang ditahan adalah aktivis PKI. Banyak di antara mereka adalah petani, buruh, dan nelayan muslim yang terkena hasutan. Kebanyakan mereka dibuang keluar Sumatera Barat termasuk ke Digul. Mereka berakhir sebagai pesakitan di terali penjara, diiringi tangis tak henti para istri
serta nestapa nasib anak-anak mereka yang yatim. Sementara, seluruh petinggi PKI seperti Musso, Alimin, Darsono, dan lainnya menghilang dari Indonesia tak jelas rimbanya. Mereka menghasut para petani, nelayan, dan buruh yang miskin untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan pemberontakan tersebut bertujuan untuk membentuk negara komunis di Hindia Belanda. Itulah pemberontakan atau huru-hara pertama yang telah dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.